salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala SD 003 Purwaja, Bapak Raja SPD ya. Kemudian rekan-rekan semua guru SD 03 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan rahmatnya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bersama-sama berkesempatan berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu calon guru penggerak. Dan untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama awali dengan berdoa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk acara yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Raja SPD. Kepada Bapak, waktu disilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Bacaannya kurang jelas ya. Diseminasi budaya positif yang akan dipandu oleh narasumber Bu Yuli Hartini SPD MPD di SD 03 Lubuk Baja, Kota Batam. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kegiatan kita belajar mengajar di sekolah kita. Seterusnya selawat dari Islam mari kita curahkan buat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu guru kelas, guru bidang studi, tenaga pendidik yang saya hormati, untuk kegiatan ini salah satu contoh budaya positif kita. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Baik positif bagi guru, positif bagi siswa, dan positif bagi lingkungan kita. Bagi guru positifnya adalah mendapatkan kebiasaan kita, memberikan materi, memberikan bimbingan kepada siswa kita yang bersifat positif. Begitu juga dengan anak-anak kita bermain, belajar yang bernuansa positif. Jadi Bapak Ibu guru, mari kita dukung acara ini, mari kita tumbuh kembangkan acara positif ini supaya kita mendapatkan hasil baik itu positif di segi akademik maupun di segi non akademiknya, sehingga kegiatan di sekolah kita ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan memperoleh hasil yang sebaik-baik mungkin. Itu Bapak Ibu harapan kita. Bu Yuli sampaikan ke kawan-kawan bagaimana budaya positif yang di kelas, bagaimana budaya positif yang ke siswa, dan bagaimana budaya positif kita di sekolah kita ini, supaya kita menuju ke perubahan-perubahan yang lebih bagus, yang lebih baik, yang untuk kemajuan perkembangan sekolah kita khususnya Kota Batam pada umumnya, sehingga muncullah guru-guru yang berintegritas, yang punya kompetensi, yang punya ilmu untuk dunia zaman sekarang. Dunia zaman sekarang adalah kurikulum yang bernuansa kesiswaan atau disebut dengan kurikulum merdeka. Jadi ini bisa kita terapkan ke siswa, bisa kita terapkan ke sesama kita sejawat. Nah ini adalah budaya positif
seorang guru terhadap lingkungannya, terhadap proses belajarnya, terhadap siswa. Jadi ini mari kita ikuti acara ini dengan baik supaya memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Mungkin demikian yang dapat diberitahukan atau kata sambutan. Untuk itu Bapak Ibu, setelah disampaikan Bu Yuli dan narasumber, kita bisa melakukan perubahan. Baik di sisi kita bicara sama siswa, baik posisi proses pembelajaran, baik itu di posisi pembimbingan ke siswa, kita sudah bisa memperoleh budaya yang positif. Nah, budaya yang positif berarti yang positif-positif, dan negatif-negatif berarti disingkirkan, tidak dimunculkan. Berarti yang budaya positif lah yang kita munculkan kepada sesama sejawat, kepada siswa, dan kepada lingkungan kita, baik di proses pembelajaran maupun proses pergaulan kita sehari-hari di sekolah. Demikian yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala Sekolah yang telah berikan sambutan untuk kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah saatnya kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang diseminisasi budaya positif. Kali ini akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Ibu Yuli Hartini. Nah, rekan-rekan, Ibu Yuli Hartini ini sebenarnya adalah rekan kita yang sudah memiliki berbagai pengalaman, karena beliau ini pernah menjadi PP, pengajar praktek dalam program guru penggerak di Kota Batam ini, yaitu angkatan 4. Termasuk saya adalah merupakan guru penggeraknya waktu itu. Salah satu PP adalah Bu Yuli. Kemudian Bu Yuli Hartini juga saat ini sedang menjadi instruktur untuk program guru penggerak angkatan ke-9. Beliau dapat di Kota Wonosobo, ya, Kabupaten Wonosobo. Dan saat ini juga Bu Yuli Hartini adalah merupakan peserta dari program guru penggerak, yaitu merupakan calon guru penggerak yang angkatan 9. Jadi sebenarnya dari perjalanan Bu Yuli Hartini ini, beliau adalah rekan kita yang merupakan sang pembelajar. Ya, artinya belajar itu memang seumur hidup. Semoga semangat beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik rekan-rekan, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung waktu sepenuhnya akan disampaikan kepada Bu Yuli Hartini. Silakan kepada Bu Yuli Hartini, kita berikan aplaus terlebih dahulu ya, supaya kita semuanya semangat. Terima kasih Pak Ahmad sebagai moderator atau pembawa acara kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Raja, yang telah memberikan kata sambutan pada kegiatan kita ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kota Batam Banjar, satu kecamatan yang Lubuk Baja. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang di diseminasi budaya positif kita terapkan di sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tadi di awal Pak Matman sudah menginformasikan kepada Bapak Ibu semua, benar, saya adalah calon guru penggerak, tepatnya calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Sekaligus saya mungkin Pak Rahman merasa sedikit ya Pak, bukan instruktur Pak, tapi fasilitator. Ya, fasilitator dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Jadi pada kesempatan ini dan saya sebagai posisi saya adalah sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Jadi ini adalah satu tahap perjalanan Bapak Ibu. Apabila nanti mengikuti guru penggerak seperti ini akan dilalui, ya, yaitu melakukan aksi nyata. Kalau kita sudah belajar secara teori di LS bersama kawan-kawan kita sekelompok dan bersama instruktur atau fasilitator,
dan kita mensosialisasikan seperti ini supaya apa? Supaya semuanya dapat pemahaman dan satu frekuensi kita untuk mengembangkan dan memajukan sekolah kita. Saya izin dulu Bapak Ibu ya untuk menyampaikan materi ini, bukannya saya minta tidak, tapi ini adalah kewajiban sampaikan suatu ilmu itu walaupun hanya sedikit. Baik. Nah, ini tujuan diseminasi saya yang pertama, memperkenalkan pemahaman tentang budaya positif yang kaitan erat dengan tugas dan fungsi guru dalam menuntun dan mendidik. Jadi ini ada hubungannya dengan kita sebagai seorang guru. Yang kedua, mencontohkan secara langsung membuat keyakinan kelas melalui praktik pembuatan keyakinan kelas sebagai salah satu upaya mewujudkan budaya positif. Jadi Bapak Ibu nanti di kegiatan kita hampir mau sepertiga terakhir ya, itu kita akan praktik membuat budaya keyakinan kelas. Ya. Yang ketiga adalah mendidik siswa menjadi pribadi yang memiliki karakter kuat, nilai-nilai kebajikan, dan profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif, yaitu posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nanti di sini kaitan erat dengan kita, ini selalu masalah yang selalu kita hadapi, yaitu posisi kontrol kita sebagai guru, di posisi manakah kita sekarang ini. Yang kedua, segitiga restitusi. Kita selalu mengalami anak-anak itu memiliki berbagai keunikan dan membawa berbagai permasalahan. Nah, inilah di sini saya berbagi untuk menjelaskan tentang posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya kata dari akhir awal. Maksudnya apa? Nah, saya ingin Bapak Ibu kita bermain sebelum saya menyampaikan materi ya. Jadi Bapak Ibu, saya namanya Yuli. Berarti suku kata saya adalah Li. Ya. Jadi Bapak Ibu temukan kata terakhir nama Bapak Ibu menjadikan kata yang baru, tapi dia menjadi awal. Contoh Yuli, li. Jadi lihat. Oke. Jadi lihat. Ya, jadi li di akhir menjadi li di awal. Oke. Temukan dulu ya katanya, nanti bisa berbagi. Dimulai dari Yuli, lihat Aulia. Dia langsung mencari, Aulia langsung cari. Aku bukan. Lia, kan Aulia, Lia. Nah, ya. Saya kan. Yuli, dimulai dari Yuli, lihat Aulia. Lia, nah Aulia kan Aulia, berarti dia. Berarti Lia apa? Katanya apa? Enggak, kata baru. Oke, contohnya Lia ya. Yuli, lihat, dimulai dari lihat Lia. Dia bisa masuk loh dia. Ya. Ayo temukan dulu kita masing-masing. Boleh Bapak zakat ya Pak. Oke. Saya bersini ya. Ujitin dulu nih tes nih. Dimulai dari Yuli. Lihat titik. Tikus. Ujitin langsung ngomong ke kawannya siapa? Iya. Dimulai dari Yuli, lihat titik. Tikus makan. Bukan, teman-temannya mau lanjut. Nah, begitu mau siapa lagi? Oke. Dimulai dari Yuli, lihat titik. Tikus hati. Iya. Hati apa? Kita dong. Kok kita? Titik makanya. Tiga bisa, ya 3 bisa. Oke, coba fokus ke Bapak nih. Dimulai dari Yuli, limbah Bapak. Limbah Bapak. Dimulai dari, maaf ya Pak, sebagai namanya Pak. Dimulai dari Yuli, limbah Razak. Tikus. Titik. Ayo konsentrasi. Oke. Ya. Jadi kita langsung lempar, langsung saya mulai bersambung ya.
Oke, saya lagi. Belum kumpul koneksi nih. Dimulai dari Yuli. Lihat Lela. Lela gak ada. Aku nemu. Dimulai dari Yuli. Lihat Puji. Jika makan. Bukan jika makan, temanmu. Bangun. Jika bekerja. Jika Uya. Riang bisa riang ya. Baiklah Bapak Ibu ya. Jadi itu sebenarnya menguji perbendaharaan kata kita. Saya sudah mencoba ke anak-anak berhasil, ya. Anak kelas saya itu berhasil. Jadi itu memacu mereka untuk perbendaharaan kata. Satu, mereka berpikirnya apa? Dari kata akhir jadi kata awal, ya. Baik. Selanjutnya adalah modul budaya positif yang kami dapatkan. Nah, materi yang dalam modul budaya positif adalah satu, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nanti di nilai disiplin positif ini, nilai kebajikan, ada teori kontrol, teori stimulus respon, dan nilai-nilai kebajikan. Diharapkan nilai kebajikan ini adalah yang diamanatkan kepada kita guru-guru adalah profil pelajar Pancasila. Jadi inilah nilai kebajikan yang diamanatkan pemerintah untuk murid-murid kita sekarang menjadi generasi ke depan. Terus ada yang kedua yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah bagaimana menciptakan pembentukan prosedurnya bagaimana dan kegiatan keyakinan kelas atau sekolahnya bagaimana. Sebenarnya ini keyakinan kelas ini bukan hanya milik kelas saja, tapi sekolah juga mempunyai keyakinan seperti apa. Jadi dimulai dari kelas, terus sampai sekolah, ya. Terus kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya sampaikan. Nah ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi nanti akan saya jelaskan tentang 3 teori motivasi. Yang pertama, identitas gagal. Kita kemana nih membawa anak kita, ke identitas gagal atau sukses? Kalau kita ke identitas gagal, yang selalu kita lakukan adalah hukuman, ya, hukuman. Kalau sukses itu bisa 2, konsekuensi restitusi. Nah, nanti di dalam restitusi ini ada 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi dalam kita menangani masalah anak-anak yang istimewa, punya permasalahan dengan temannya atau dengan sekolah, ya. Terus nanti yang termasuk identitas gagal di sini hukuman 1 dan 1 adalah dihukum karena penghargaan. Jadi saya juga kaget ketika mendapatkan materi ini, yaitu rupanya dengan penghargaan itu merupakan suatu hukuman, ya. Tadi Bapak Ibu saya teruskan. Nah, disiplin positif. Apa sih itu disiplin positif? Kata Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam bukunya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kalau kita mau merdeka, kita harus punya disiplin yang kuat. Meskipun disiplin itu bersifat disiplin diri, self disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita yang sekeras-kerasnya. Sebenarnya disiplin itu kita lah yang mendisiplinkan diri kita sebenarnya. Kalau kita nggak mau mendisiplin kita sendiri, maka siap-siaplah pengusaha atau penguasa, bukan pengusaha tapi penguasa lain yang akan mendisiplinkan kita. Makanya kita itu pemerintah memiliki aturan-aturan. Supaya apa? Supaya untuk mendisiplinkan lagi diri kita sendiri. Ya, itu dasar disiplin positif yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita sementara. Tapi di sini maknanya apa? Kalau kita nggak mau didisiplinkan orang lain, berarti kita nggak mendisiplinkan diri kita sendiri. Oke, disiplin positif ini tujuannya untuk menanamkan motivasi kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Disiplin positif ini arahnya adalah untuk mengontrol diri, menguasai diri, untuk memilih tindakan pada nilai yang kita hargai. Oke, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari dari motivasi internalnya.
ya dari dalam dirinya, bukan berupa bujukan atau paksaan yang berasal dari luar, dari dirinya sendiri. Ini misi positif ini memunculkan pribadi dari dalam anak. Oke, nah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Yaitu sifat-sifat positif yang merupakan fondasi kita berperilaku. Bapak Ibu, tahu nggak nilai kebajikannya seperti apa sih nilai kebajikan yang kita miliki? Banyak ya. Seperti apa misalnya nilai kebajikan? Nilai positif. Nah, kalau menolong, benar, membantu menolong, alias peduli, ya, menghargai, menghormati. Nah, di sini nilai kebajikan yang diamanahkan untuk murid kita adalah profil belajar Pancasila. Ada berapa profilnya? Ada 6. 1, beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Inilah yang diamankan pemerintah kepada kita para guru supaya anak kita mempunyai nilai kebajikan ini, nilai 6 nilai kebajikan ini, ya. Oke, nah teori kontrol nih. Oke, Bu Titi boleh, Bu Titi sama Bu Ros boleh ikut bermain dengan saya. Oke. Sekarang itu masih Bu Ros, Bu Titi. Yang tua ini, maaf ya. Oke. Sekarang saya mau melakukan sesuatu. Oke. Nah, sini bersih. Oke. Sini Bu Titi. Nah, Ros. Nah, sekarang Bu Titi, Bu Ros bayangkan sekarang di tangan Bu Titi, Bu Ros ini sedang memegang sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga. Oke? Sesuatu itu tidak boleh orang lain tahu. Sesuatu itu tidak boleh orang lain tahu. Oke, kalau gitu Bu Titi, Bu Ros bayangkan apa yang dimiliki, terus tutup tangannya. Tutup tangannya. Satu aja. Oke. Oke, sekarang saya nih yang datang ke Bu Ros sama Bu Titi. Bu Ros apa tuh? Bukalah Bu Ros. Kenapa nggak mau? Hah? Mau lah Bu Ros. Saya kasih duit ya, kesel ya. Kasih ya. Bu Titi kalau gitu mau apa nih Bu Titi? Bu Titi mau tahu saya nih. Wah, Bu Titi mau buka ya? Mau buka. Baik, terima kasih untuk Bu Titi, Bu Ros. Gak apa-apa. Silakan duduk Bu Titi. Gak apa-apa. Sini dua contohin. Bapak Ibu. Jadi 2 contoh tadi Bu Ros gak mau ngotot membuka tangannya. Sementara Bu Titi mau membuka. Siapakah posisi kontrol sebenarnya? Diri sendiri. Orang tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita mau membuka atau menutup itu atas kesadaran diri kita sendiri. Begitu juga dengan murid kita. Walaupun kita bujuk, kita marah, kita apa, jika dia tidak memiliki untuk memberitahu pada kita nggak bisa. Karena posisi kontrol bukan pada diri kita, tapi pada murid sendiri. Intinya apa? Yaitu posisi kontrol setiap manusia adalah pada diri kita sendiri, ya. Oke. Nah, ini dia yang selalu ini sengaja saya ambil dari ininya. Kenapa? Ini untuk membuka kita. Ini dari teori kontrol dari Dr. William Glasser, bukan orang Indonesia ya. Mengatakan bahwa guru itu mengontrol murid. Sebenarnya bukan guru yang mengontrol murid, tapi guru tidak bisa mengontrol murid. Contohnya apa tadi? Bu Ros dan Bu Titi, ya. Ketika Bu Ros mau membuka, ya itu kesadaran dirinya mau ngasih tahu, mau membuka, dia tidak mau membuka. Tetapi ketika Bu Titi mau membuka, itu kesadaran diri mau membuka, ya. Begitu juga dengan murid kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif terkait positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu atau bujukan itu sama juga artinya bentuk kontrol. Kita memberikan penguatan. Tapi murid juga berhak untuk menolak dan berhak juga untuk tidak, ya. Kalau murid menolak berarti dia itu haknya. Tapi kalau dia tidak menolak, kita sia-sia. Murid akan tergantung terus sama kita.
apapun dia akan meminta pendapat sama kita, dia akan ketika dia lepas, dia akan kehilangan arah. Ya, ini penguatan memang positif, tapi ada juga sisi kurang di belakangnya ya, di jangka panjangnya ya. Terus bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin secara tidak langsung kita sering melihat ya anak kita ini begitu terus, kita marahin terus. Nah, ini menurut teori dari Dr. William ini, yaitu kita mengontrol murid kepada identitas gagal. Maksudnya apa? Kita sudah tahu dia salah, tapi kita cek dia salah, tidak mendorongkan dia lagi. Dan ini nanti apa? Walaupun nanti kita nyampaikan bukan dengan marah-marah ya, tapi dengan pesan halus pun seperti itu juga akan berakibat buruk kepada murid kita. Termasuk dengan anak kita juga. Kalau anak kita nanti di rumah merasa bersalah. Ini ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa, ya. Kita memang orang dewasa boleh memaksa anak kita untuk belajar main HP, ya kan? Jangan main HP. Nah itu bisa. Tetapi nanti dalam teori ini jangka waktu panjangnya kurang baik. Menurut Dr. William ini, kita memaksa sekarang itu jangka panjangnya akan terasa anak. Mungkin anak itu merasa punya dendam sama kita, tapi waktu itu kita masih kecil, dia butuh kita, dia nggak bisa ngapain. Tapi jangka panjang ini akan berdampak, mungkin terjadi juga permusuhan, mungkin tidak sejalan, anak mungkin bisa membantah kita, ya. Ini dari Dr. William mengatakan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, tetapi sebenarnya kita untuk jangka panjang itu tidak baik. Oke, ini adalah story stimulus respon. Nah, di sini kayak mana kita mencari pandangan, Bapak Ibu lihat ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Terus ini saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa kok mengontrol anak saya sendiri di rumah. Tapi sebenarnya kita bukan mengontrol anak kita, tetapi memaksa anak kita. Ya. Terus pemaksaan pada saat bukan gagal. Di sini, nah, inilah mereka kolaborasi. Kolaborasi maksudnya apa? Komunikasi dan kerjasama. Ini yang mulai saya lakukan pada anak saya. Saya kalau hal apa-apa itu saya nggak memaksa, tapi saya selalu komunikasi dan bekerjasama. Ini bagaimana? Baik buruknya, ya. Ini adalah teori stimulus respon yang akan kita lakukan, tapi pindahkan ke teori pilihan atau teori kontrol. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Secara garis besar, manusia melakukan sesuatu ada 3 hal. Ada 3 hal dalam melakukan satu. Pertama, karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu pada saat memakai helm pakai kendaraan, apa tujuan Bapak Ibu memakai helm? Hukuman. Tidak ada hukuman. Hukumannya siapa? Polisi. Nah ini masuk di sini. Ya. Jadi ada perilaku manusia itu melakukan sesuatu karena takut ada hukuman, ya, tidak nyamanan. Yang kedua, karena adanya mendapat imbalan atau pengen penghargaan dari orang lain. Yes, contohnya kita selalu siapa yang bisa ke depan mau kasih uang 1.000. Nah, itu ada yang motivasi dan dia mau, tapi setelah kita nanti nggak masuk, dia nggak akan mau memperlakukan guru yang masuk seperti yang kita lakukan. Ya, ini karena ada faktor imbalan. Kita menuju faktor imbalan. Yang kedua, nah ini sulit memang untuk anak SD, tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Ya, yaitu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disinilah yang ketiga ini yang diminta untuk orang kita. Kenapa? Untuk saling kerjasama dan kolaborasi melalui komunikasi. Ya, ini 3 perilaku. Nah, yang perilaku yang berdasarkan dari eksternal, faktor eksternal yaitu motivasinya karena ada hukuman, ya. Terus satu lagi karena mendapat imbalan. Tapi perilaku yang memang dari diri kita sendiri yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya mau pakai helm ke naik motor karena saya takut nanti kalau jatuh kepala saya pecah. Nah, itu nilai keselamatan. Saya meyakini nilai keselamatan pada diri saya sendiri. Ya. Oke, nah ini hukuman. Tadi satu sudah teori motivasi, sekarang teori hukuman. Hukuman itu pertama ada identitas gagal dan bermakna negatif. Kenapa beridentitas gagal? Anak yang salah, ya kan, anak yang salah kita kasih hukuman. Contoh, anak 3 terlambat datang 5 menit, kita kasih hukuman bersihkan WC. Itu adalah contoh hukuman. Kenapa? Lambat datang sekolah bersihkan WC. Ada nggak hubungannya? Nggak ada kan? Jadi hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan biasanya bisa menyakiti anak, ya, baik itu fisiknya atau kejiwaannya. Nah, hukuman itu juga bersifat satu arah tanpa adanya kesepakatan. Ini adalah hukuman, ya. Terus, nah, ini ada perbedaan hukuman. Nah, tadi kan memberikan hukuman. Kalau hukuman itu akibatnya adalah sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi. Contohnya datang lambat, besok-besok ada lambat, nggak akan mau datang dia. Tapi kalau kita konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Mungkin, oh anak kamu datang lambat sini, berarti 5 menit kamu tidak beristirahat ya. Kamu masuk tinggal di kelas, kita belajar 5 menit. Itu berupa konsekuensi, bukan hukuman. Karena dia lambat masuk, berarti dia lambat. Itu contoh ya. Kalau tadi dia lambat masuk, kita kasih hukuman yang tidak ada keterkaitannya dengan kedatangan dia. Tapi kalau yang konsekuensi ini, dia terlambat masuk, dia keluar masuk akan mendapat bimbingan guru. Ini konsekuensi. Oke, membuat anak sakit hati, ya. Tapi kalau konsekuensi membuat anak masih tidak nyaman dan jangka waktu pendek, ya. Memang kita disuruh kawan juga istirahat, dia beristirahat. Sakit hatinya kita akan buat. Tapi di sini hanya sakit hatinya pada hari itu aja, enggak yang lain. Tapi ketika kita punya pengalaman, aku lambat masuk dulu saya itu bersihkan WC, itu akan jangka panjang ingat itu. Jangka panjang akan mengingatnya pengalaman seperti itu. Ya, kalau Pak ini anak membenci kedisiplinan karena hukuman, anak benci dengan sikap disiplin. Kalau ini anak menghargai disiplin. Berarti kalau aku nggak mau nanti terlambat keluar dari kelas, berarti aku akan waktu. Tuh, menghargai disiplin. Tapi kalau ini anak benci dengan kedisiplinan karena memberikan hukuman tanpa ada hubungan keterkaitan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri hukuman. Sementara ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, Bapak Ibu bisa lihat sini, ini adalah perbedaan dari adanya hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu apa? Konsekuensi adalah perbuatan yang kita lakukan berdasarkan aturan-aturan yang sudah kita sepakati. Tapi kalau hak hukuman, kita nggak sepakati, suka-suka kita memberikan hukuman. Ya, itulah perbedaan hukuman konsekuensi. Oke, nah ini dia Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi kita hati-hati juga. Saya juga kaget, ini adalah materi yang betul-betul saya kaget. Ketika saya mendapatkan materi ini, saya betul-betul menolak. Kenapa? Di suatu sisi, jadi seperti kata kawan saya bilang itu seperti pisau katanya. Jadi suatu sisi anak yang memiliki prestasi itu tidak terbangkit, tapi anak yang tidak memiliki yang prestasi itu akan menggantikan rasa tersakiti. Siapa sih nggak pengen berprestasi? Siapa sih nggak pengen seperti itu? Nah, ini jadi rupanya dalam jangka panjang ini hukuman berpengaruh pada ada jangka pendek, jangka panjang. Ya, jangka pendek, jangka panjang maksudnya apa? Ketika anak yang karena berhasil, berarti kita hanya memotivasi anak berdasarkan prestasi atau apa ya? Kalau itu biasanya kan bersifat kognitif ya, bersifat pandainya. Tetapi anak yang nggak pandai tapi punya bakat yang lain, kita nggak kesulitan dengan ini. Oke, ini akan menyakiti dalam jangka pendek, jangka panjang. Ya, penghargaan menghukum siapa? Menghukum anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Mungkin kita nggak tahu, mungkin memotivasi mereka, tapi kita nggak tahu setiap pribadi mempunyai karakter masing-masing. Oke,
penghargaan mengurangi ketepatan. Mengurangi ketepatan maksudnya apa? Jadi kita memberikan penghargaan kepada murid, tapi tidak tepat. Tidak tepatnya, misalnya kalau dapat nilai 100, ibu kasih nilai 10.000, kan gitu. Padahal itu nggak ada hubungannya, ya. Jadi itu yang ketiga, yang keempat, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Biasanya merusak hubungan siapa? Merusak hubungan antara murid yang mendapat penghargaan dan tidak mendapat penghargaan. Aku dapat ini, jadi sombong dia, ya kan? Yang ini akan minder dan lama-lama mungkin nggak mau berkawan ini, apa ya? Nanti aku akan diejeknya atau apanya ya? Itu dapat merusak hubungan. Itu penghargaan. Oke, ada lagi penghargaan menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas maksudnya apa? Di sini ya tadi kita melebih-lebihkan anak yang mungkin jangka panjang memberikan anak yang berkemampuan berprestasi ya, itu bisa jadi akan membuat anak tersebut sombong ya, jangan lalai akan ini, karena kita akan berusaha terus. Tetapi anak yang lain kita nggak melihat anak yang lain, jadi kita hanya berpacu kepada satu anak aja. Penghargaan mematikan kreativitas, terutama ini pada orang tua, ya, bukan ibu. Anak yang orang tua dulu anak bangga pada pintar, anak yang punya bakat seni itu selalu diabaikan. Jadi kalau anak ini tidak kita kembangkan, ini dia cuma anak yang berkreativitas yang karena kemampuan yang memilikinya pintar aja, jadi kembangan ini akan mati. Padahal mereka punya kemampuan untuk mengembangkan kreativitas mereka, karena kita nggak melihat potensi yang ada pada dia. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa? Yaitu ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih, ternyata itu adalah karena adanya penghargaan, tidak dari diri sendiri. Contoh, dapat nilai 10 karena mau besok diiming-imingi oleh hadiah sama gurunya, ya. Jadi nanti kalau nggak gurunya lagi yang mengajar situ, ya nggak mau belajar dia. Itu mengurangi motivasi intrinsik anak untuk menjadi pembelajar. Nah, ini restitusi. Mungkin Bapak Ibu saya pun ke awalnya baru pernah dengar kata ini ya, restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalahnya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu dialog, restitusi berupa dialog dengan anak, ya. Kenapa restitusi itu? Yaitu apa langkah-langkahnya mengajak anak berefleksi. Kamu sudah melakukan apa? Walaupun itu salah, ya. Karena kenapa? Karena ketika kamu melakukan kesalahan, itulah sebenarnya proses belajar. Gak ada manusia yang berhasil tanpa melakukan suatu kesalahan. Sedangkan aja Einstein untuk menjadi orang terkenal sampai sekarang itu harus mengalami 999 kali kegagalan, kesalahan, ya. Bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Kalau mereka sudah tahu mereka salah, mereka belajar bertanggung jawab, belajar membuat pilihan mana yang mereka melakukan, ya. Ini adalah restitusi, langkah-langkah dalam melakukan restitusi. Oke, ini restitusinya ada 2, ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi yang pertama, restitusi adalah bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-cirinya memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi itu tawaran. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, menuntun ke dalam diri anak. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Kenapa? Karena kita ngajak dialog ke anak. Restitusi fokusnya pada karakter, bukan tindakan. Jadi menggantikan karakter dalam diri anak. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini adalah 9 ciri restitusi. Dan pada modul guru penggerak ini ada namanya segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi apa? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini sudah saya praktekkan
Sudah saya praktekkan kemarin dengan anak-anak yang bermasalah dan ini betul-betul kejadiannya real. Saya bantu mereka, saya minta izin untuk memvideokan dan mengupload itu ke LMS karena itu memang real yang mereka lakukan ke tindakan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi tahapan-tahapan Bapak Ibu ada 3. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas anak. Kalau mereka berbuat salah, apakah betul atau mereka melakukan hal tersebut. Kedua, validasi tindakannya salah. Kalau mereka tahu itu salah, kita bawa. Ya, kenapa salah, kita tanya. Kenapa bisa lakukan? Kenapa? Karena sesuatu yang salah atau yang baik itu pasti ada maksud atau tujuannya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini saya mengembalikan keyakinan kelas mana yang kamu sudah tidak sepakati. Ya. Nah ininya ya. Terus langkah pertama, kenapa semua manusia pernah berbuat salah dan salah itu merupakan suatu proses pembelajaran, bukan tindakan ya. Tujuannya apa? Untuk mengubah peserta didik dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya apa? Dia meyakini diri nilai apa yang mau dia yakinkan. Validasi tidak ada yang salah. Ini semua manusia dalam melakukan suatu perbuatan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, tadi guru kalau seandainya salah, kita mengubah dari kita langsung respon menjudge langsung, tetapi berpikir proaktif, membawa anak untuk berpikir proaktif bagaimana dia bisa menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya. Terus adalah sehingga nanti anak mengenali dan mengakui kebutuhan peserta didik sehingga terjadilah hubungan yang baik dengan peserta didik. Menanyakan keyakinan, di sini anak-anak kita ajak berkomunikasi untuk nilai-nilai apa yang dia percaya, nilai-nilai kebajikan apa, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini Bapak Ibu, ini Kananta, mungkin kita kaget ya. Ini kemarin Kananta pas kebetulan dia bermasalah dengan kawannya si Putra. Bluetooth mode, N mode, AUX mode. Bluetooth mode, FM mode, AUX mode, Bluetooth mode, N mode, AUX mode. Ini kemarin Kananta dia lagi sama Putra yang di lapangan itu dipanggil, saya panggil kembali. Aku begitu ya kemarin ya. Iya. Ini kita menstabilkan identitas. Kita menyatakan betul nggak anak kamu melakukan seperti ini?
Ini tahap kedua validasi tindakan yang salah. Jadi anak berarti kalau dia itu salah. Ini itu kita memintanya dan menjawab karena itu saya memberikan keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar. Nah, dia menjawab saling menghargai Bu. Memang kami membuat ada saling menghargai. Ini tahap ketiga mengenai keyakinan. Terus kalau ternyata menghargai orang informasi, apa yang akan itu apakah akan Dan di sini Kananta merasa bersalah dan dia mau mengubah minta maaf sama putra. Bahkan berkali-kali saya mengatakan saya minta maaf sampai dia dapat minta maaf. Katanya begitu. Jadi dia apa ya, kesadaran diri itu langsung. Baik, ini ada yang kedua. Nah ini dengan Mulia Sakitri kasusnya. Saya akan Mulia Sakitri ya. Ini Triananda, dia tidur. Jadi Ananda ini tidur di Mulia ya, benar ya. Tidur ketika belajarnya itu nonton film. Ternyata filmnya membawa dia tidur. Dan dia bilang memang saya tidur Bu, ngantuk main game. Memang benar Bu, dia Bu, saya memang main game. Ini memang real yang saya angkat. Karena kemarin ada laporan dari Bulia, saya angkat dan juga yang saya bawakan. Tapi alhamdulillah Bulia ya, sekarang gimana bulannya? Enggak lagi. Saya mau hah? malah lagi cerita sama temennya? Oh, cerita ya. Iya, saya juga dia sekarang jarang tidak dalam seminggu itu dia masuk terus kan? Jarang tidak masuk. Jadi sekarang sudah masuk terus. Ya, alhamdulillah sudah ya. Ini Bapak Ibu mungkin salah satu cara ini kita ya untuk melakukan restitusi kepada anak, terutama anak yang memiliki permasalahan, baik itu dengan dirinya sendiri, keluarganya atau lingkungan sekolahnya. Ini saya langsung aja ya. Oke. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Di manakah kita berada? Apakah kita sebagai pengukur, ataukah membuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau atau manajer? Tapi yang diharapkan dari semua pemerintah dan pembuat buku ini adalah kita berada di sini. Kenapa? Kita memang enak namanya manajer kan. Manajer itu kerjanya memang gak banyak, memantau dan bagaimana memotivasi bawahan-bawahannya. Nah itulah yang diamanatkan ke guru. Nah ini perbedaan-perbedaan Bapak Ibu ya. Kalau kecil ya, saya besarkan. Kalau ini lihat dari motivasinya, guru berkata haknya kaitannya nih. Kalau posisi penghukum pasti dia berkatanya berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk kamu. Berarti kita menghukum. Yang kedua, kalau membuat merasa bersalah dia berceramah, tapi bilang kamu tuh bikin ibu kecewa, kamu tuh kita bicara, tapi murid merasa bersalah ya. Kalau menjadi teman ya, kayak mana jadi teman? Kamu tuh nggak boleh kayak gitu loh. Ibu kan teman kamu, harus ini. Nah, itu membuat alasan-alasan dari teman. Dan kalau ini pemantau menghitung dan mengukur, ya berapa banyak kesalahan, berapa yang diukur, ya berapa beratnya. Nah kalau yang manajer kita hanya mengajukan pertanyaan seperti tadi, mengajukan pertanyaan, ya.
Terus di sini apa yang kita yakini? Kalau ini belum berkata, apa yang kita yakini? Kalau ini enggak, kalau sebagai penghukum, dia langsung ngasih hukuman. Karena kamu salah, kamu begini, itu penghukum. Kalau kamu merasa bersalah, ini guru contohnya Pak, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, ibu capek loh ngajar, tak dengar. Nah itu kita membuat anak merasa bersalah ya. Terus ayolah lakukan demi ibu. Nah anak melakukan sesuatu demi ibu karena sebagai teman. Nanti kalau kita nggak gurunya nggak mau dia dengan gurunya lainnya. Ya kalau ini memantau apa peraturannya, selalu dengan aturan. Ini penelitian ini sebagai ini. Sebagai manajer ini posisi komponen menghargai diri sendiri anak. Tapi kalau sebagai teman dan pemantau mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, ya. Sedangkan sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ini selalu melakukan hukuman dan nanti anak akan melakukan sesuatu yang udah menghindari hukuman, ya, menghindari hukuman. Ini dari posisi kontrol. Dan kita sebagai guru ini diminta untuk berbuat sesuatu bersama murid, jadi mempertanggungjawabkannya pun sama-sama. Jadi bertanggung jawab sama-sama. Oke, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu semua manusia itu punya sama 5 kebutuhan. 1 bertahan hidup. Semua manusia butuh bertahan hidup. Yang kedua, manusia pasti butuh rasa kasih sayang dan diterima. Ketiga, manusia itu punya kebutuhan kebebasan, punya kebutuhan kesenangan, dan punya kebutuhan penguasaan. Nah, ini membuat keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas di sekolah kelas ya? Udah ya? Nah, keyakinan kelas adalah salah satu upaya kita untuk mewujudkan budaya positif. Jadi kalau anak-anak yang melakukan suatu kesalahan, kita balik. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar, yang tidak kamu sepakati? Ya, ini keyakinan kelas. Jadi merupakan fondasi dan arah tujuannya di sebuah sekolah atau kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Nih kayak tadi kita memakai helm karena apa? Karena takut hukuman, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas kita pakai helm dengan keselamatan dan kesehatan. Kalau mengapa kita pakai masker? Dulu kita pakai masker kenapa? Karena takut corona, ya kan? Tetapi sebenarnya pakai masker kenapa? Yaitu kita menjaga kesehatan. Itu nilai kebajikannya. Ya, oke. Nah ini keyakinan kelas pusatnya adalah membuat keyakinan atau nilai-nilai kebajikan apa yang kita sepakati. Terus ini, nah nih. Jadi nanti membuat keyakinan, Bapak Ibu. Yang pertama, keyakinan itu bukan dari guru yang buat, tapi murid yang membuat. Terus setiap murid membuat catatan. Kelas ini mau kita yakini sebagai kelas apa? Saya juga melakukan. Kelas apa mau kita yakini? Jadi mereka buat masukan. Dari masukan itu pasti ada yang sama. Dan sama itulah yang kita kelompok-kelompokkan. Jadi kita kelompok-kelompokkan. Terus kita bimbing ke anak. Kalau anak nomor kelas 1 ke 3 ya, berarti kan belum bisa. Jangan tidak boleh berisik. Oh nggak apa-apa. Biar aja anak yang tidak berisik. Kalau tidak boleh berisik, berarti belajarnya kayak mana? Tertib ya. Jadi tertib. Kenapa? Karena nilai keyakinan kelas tidak ada yang mengandung kata negatif atau tidak. Ya. Nanti nilai keyakinan kelas itu ditulis sama-sama, ditempel dan dikelompok-kelompokkan. Dan itu nilai keyakinan kelas bisa terlalu banyak sampai 100 sampai 50. Tapi 10 sudah cukup. Sudah cukup. Kalau lebih dari kurangnya 10 pun nggak masalah. Ya, yang penting anak itu belajar apa yang dia yakini. Nah ini keyakinan kelas. Nah ini keyakinan sekolah yang saya buat di kelas saya. Ini saya mau informasikan dulu keyakinan kelas itu apa. Kemudian saya bagikan stick note ke anak. Mereka menulis keyakinan kelasnya apa saja. Sudah mereka tuliskan, ini mereka nempel, Pak tulis. Kemudian ini saya didampingi 3 orang. Dari semua jabatan singkong itu ada yang sama. Oh sama, kita kelompokkan di satu. Ini kelompok misalnya saya menghargai. Terus kita kelompokkan dari yang 31 murid ini kami mendapatkan 10 keyakinan. Hanya 10. Dan ini sudah saya buat di dalam ini ya. Ini keyakinan kelas yang 31. Yang dikelompokkan jadi 10. Setelah itu saya memberikan refleksi umpan balik.
bagaimana anak itu melakukan membuat proses keyakinan kelas. Jadi bagaimana dasar mereka, apakah gurunya sudah memberikan penghargaan, terus bagaimana mereka menerapkannya. Itu yang intinya seperti itu, ya. Nah ini yang sudah saya buat. Kira-kira yang sudah saya tempel. Nah ini kelas 6A. Ini sudah tempel dan saya tempat bunyi. Jadi anak-anak kalau saya ada masalah, lihat kemana yang kamu kesalahan tidak sepakati. Ayo, bagaimana perilakunya seperti apa. Nah, berarti kita membuat sebuah keyakinan kelas. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Jadi Bapak Ibu, tadi saya juga berkelompok ya. Bapak Ibu dibuat untuk buat keyakinan kelas, pakai karton. Saya gambarkan kartonnya. Tergantung Bapak Ibu kreasinya seperti apa. Jadi Pak Matma, Bu Ros, sama Bu Aulia nanti satu kelompok, yang tengah satu kelompok, yang ini juga satu kelompok ya. Baik. Apakah mau bertanya Bapak Ibu sebelum membuka keyakinan kelas? Ada yang bertanya tentang keyakinan kelas ini? Pas? Oke. Waktu sebelumnya siap? Atau 15 menit? Oke. Kreasinya masing-masing boleh sehingga mungkin ya. Oke Bu, ayo Bu Ros. Nah ini ada spidol, mau pakai spidol boleh, mau pakai stiker boleh. Berapa Bu? Satu. Boleh Pak, bisa Bapak kasih tadi. Tadi kasih aja Bu. Nah, mau pakai apa? Ini ada stiker, boleh kreasi. Mana itunya spidol? Oke, keyakinan kelasnya menggunakan kata positif ya. Oke. Wah, ini pakai stick note. Itu kurang jelas, anak-anak nampak gak tuh Bu Aulia? Anak-anak kelihatan gak tuh? Menghargai. Iyalah, boleh aja. Yang penting kan positif kata-katanya. Saling menghargai. Ya. Nilai-nilai kebajikannya apa yang mau dipercayai? Biar nggak kelahi itu Bu Ros kalau saya menghargai. Iya, saling minta maaf kalau ada kesalahan Pak kayak gitu. Nah, Ini. Mana lain Bu? Ya. Iya. Nah, terus menjaga kebersihan. Tuh, ya Bu. Tapi nggak perlu biru. Nah, biru yang bagus tuh. Biru ya. Iya, pakai sticky note. boleh pakai sticky note. Wah. Pakai ini aja lah. Tapi kasih kelas 1 tuh kan, dia cantik kasih ini. Dia semangat mereka. Tadi kita kelas 6 ya. Oke, sudah 15 menit, sudah selesai. Oke, sudah siap nih kelompok yang tampil ke depan untuk informasikan keyakinan kelas berapa dan apa yang sudah disepakati. Kelompok mana dulu nih? Kelompok tengah ya? Oke, kelompok tengah silakan. Belum. Kelompok tengah, kelompok kiri atau kelompok kanan? Dipersilahkan ya. Oke, silakan Pak Rahman. Dengan Pak Rahman sebagai modal depan. Ya, depan bagi semuanya. Oke. Ibu. Oke,
Oke, ada nilai maknanya Bu, ada nilai sejarahnya. Oke, Ibu sini. Siapa yang mau bicara? Silakan. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Nah, kami dari kelas 2 membuat kesepakatan kelas yang terdiri dari saya, kemudian Ibu Ros, Bu Aulia, sama Ibu Pintar, ya. Nah, kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang sudah kami buat di sini ada 5 poin. 5 ya? Ya, 5. Yang pertama adalah disiplin. Disiplin. Jadi semuanya harus menjaga kedisiplinan. Yang kedua, saling menghargai. Saling menghargai. Iya, jadi yang ketiga menjaga kebersihan. Yang keempat jujur dan yang kelima bertanggung jawab. Itu Bu, ada gambar bunganya enggak ya? Ada bunganya, rumputnya, burungnya, bintangnya. Ya, Sesuai yang kelas 2 ya Pak ya? ya, oke. Terima kasih Bapak-Bapak kelas Baik, terima 2. kasih. Terima kasih Pak Maman dan tim. Luar biasa. Keyakinan kelas 2 ya. Ayo siapa lagi nih keyakinan kelas mana yang sudah mau selesai? Oke, kelas mana nih? Kelas 1. Oke, silakan kelas 1. Oke, 3 orang. Walaupun 3 orang nggak masalah. Ya. 2 orang. Nah, siapa yang bicara? Yang jadi juru bicara silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 1B ingin menyampaikan keyakinan kelas di kelas 1B. Keyakinan kelasnya ada 11. 11. Banyak ya? Yang pertama yaitu saling menyayangi. Jadi tidak ada nanti ejek-ejekan atau menyakiti temannya. Yang kedua menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Iya, yang ketiga berani tampil. Berani tampil. Yang keempat belajar dengan semangat. Yang kelima berdoa sebelum belajar. Berdoa. Yang keenam saling membantu. Yang ketujuh ramah. Yang kedelapan jujur. Kesembilan bertanggung jawab. Kesepuluh tertib. Dan yang terakhir berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Oh. Kenapa harus pakai stiker gitu? Nanti lagi coba-coba gitu. Enggak, kami lem dia. Oke. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 1 sudah, kelas 2 sudah, sekarang kelas tinggi nih. Oke. Siapa yang kelas tinggi? Nah, semuanya maju. Ya, silakan. Ya. Oke, keyakinan kelas 5B. Kalau tadi kelas 1 bunga-bunga, kelas 2 bunga-bunga ya. Kelas 1 tempel-menempel, singkong. Ini gambar apa ini sebenarnya? Silakan, siapa mau jadi juru bicara? Nggak tahu, kenapa kupu-kupu kali ya? Kupu tidak, bunga tidak. Jadi, halusinasi. Silakan. Kami dari kelompok kelas 5B membuat keyakinan kelas. Yang pertama, budayakan senyum, sapa, dan salam biar tidak sombong katanya. Oh, Yang 3S ya? ya, 5S? sedikit dulu semester ini 3S, semester depan tambah 5. Yang kedua, menjaga kebersihan biar tidak capek yang bagian kebersihannya. Oh. Selanjutnya disiplin waktu, baik untuk muridnya ataupun gurunya. Selanjutnya mengumpulkan PR tepat waktu. Selanjutnya lagi belajar dengan tertib, tidak boleh ribut, tidak boleh berantem, seperti itu Bu. Selanjutnya meminta izin jika ingin meninggalkan kelas, jadi gurunya nggak merasa kehilangan. Selanjutnya membawa peralatan tulis sendiri, karena kalau udah dipinjam nggak dikembaliin mama di rumah marah-marah gitu. Terima kasih kelompok kelas 5B. Luar biasa. Ada berapa tuh? Ada 7 ya? Ada 7 tapi motifnya saya nggak tahu motif apa itu. Terserah mereka, kreasi mereka masing-masing. Yang penting Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah bentuknya menarik dan bisa dipampang di depan supaya apa? Anak-anak setiap hari pengen membacanya terus ya.
Baik Bapak Ibu, apakah servisinya sudah oke semua nih kayaknya mau keyakinan kelas ya? Udah mantap ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi ya. Nah, ternyata kita sudah di penghujung kegiatan. Nah, sekarang ini ada isi refleksi. Saya ini minta beberapa dari satu orang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ke depan boleh? Oke, ke depan. Oke, untuk kelompok 2 Bu Juliana. Dari kelompok 1 siapa yang mau ke depan? Refleksi. Bu Aulia. Bu Aulia ini pertanyaannya nih. Ada pertanyaannya. Oke, silakan maju Bu Aulia, Bu Juliana. Kelompok sini siapa yang mau ke depan? Bu Nurlela. Silakan Bu Nurlela. Oke, kita refleksi kegiatan hari ini. Ini ada bahannya ya. Dimulai dari kelompok mana dulu nih? Nah, Bu Juliana, silakan. Siapa yang mau duluan? Refleksi dari kelompok kelas 2 tadi ya. Yang pertama, apa yang dirasakan pribadi baik. Apa yang dirasakan selama mengikuti sesi ini? Satu, merasa senang karena bertambah pengetahuan tentang hal-hal yang tadi dijelaskan oleh Bu Yulis. Kemudian terutama tentang apa tadi ya? Yang teringat di pikiran saya itu yang bekas itu tadi apa, guru sebagai manajer ya, tidak sebagai penghukum. Nah itu. Kemudian hal apa yang sangat menarik, semua hal menarik dari awal sampai akhir. Kemudian hal apa yang masih dipelajari, yang ingin dipelajari banyak sekali, dan sulit menyebutkan satu persatu. Apa yang ingin diterapkan? Satu, pertama yang mungkin sederhana tapi kalau nggak dilakukan nggak terlaksana, yaitu keyakinan kelas. Harus sebenarnya dilakukan karena hal itu adalah komitmen dari peserta didik. Kemudian kalau mereka melanggar, mereka mungkin langsung menyadari apa yang komitmen apa yang kita langgar dari kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aulia sudah menjawab ya refleksinya. Sini dulu Bu. Sekarang siapa dulu? Bu Lela apa Bu Juliana dulu? Oke, Bu Lela. Bu Juliana sih ya, Bu Juliana. Oke, refleksi dari kegiatan hari ini. Apa yang saya rasakan, saya mendapat pencerahan ya, dan bersyukur sangat banyak pencerahannya dan bersyukur bisa mengikuti kegiatan hari ini. Terus apa yang sangat menarik, semuanya menarik. Nah, yang hukuman tadi ternyata tidak boleh, terus terlalu menyenangkan siswa yang lebih juga ternyata tidak boleh gitu kan. Terus apa yang masih ingin dipelajari, banyak yang ingin saya pelajari karena ternyata ilmu saya banyak kurangnya gitu. Terus apa yang ingin diterapkan sama seperti Bu Aulia, keyakinan kelas itu yang nomor 1. Ya. Kalau bisa besok. Kalau bisa, tapi kayaknya besok belum bisa. Ya, dalam waktu secepatnya, dalam tempo yang secepat-cepatnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lela. Ibu saya yang pertama yang dirasakan yaitu senang karena dapat ilmu baru pastinya. Ilmu yang diajarin ini pun tidak hanya untuk murid ya Bu ya, tapi juga bisa untuk saya sebagai orang tua ke anak saya sendiri seperti itu. Ya. Yang sangat menarik yaitu ternyata di restitusi ya Bu ya tadi, ternyata anak salah itu pun kita tidak boleh langsung judgement dia salah seperti itu. Biasanya kan yang saya lakukan, kamu salah, kamu dihukum seperti itu. Rupanya itu yang menjadi daya tarik saya, mungkin yang akan saya perbaiki nanti insya Allah. Yang ketiga yang ingin dipelajari bagian restitusi, bagaimana kita memahami anak jika anak bersalah itu jangan merasa
oh dia di judgement salah gitu, berarti kan harus dicari tahu, digali alasannya seperti itu. Yang ingin diterapkan, semua ilmu pengen diterapkan, tapi ya sama kita mulai dari yang paling kecil dulu, yaitu menghadapi siswa tidak lagi seperti untuk sebagai penghukum. Karena selama ini apalagi kalau kita sudah gregetan, anak nggak usah ngeliat apa-apa lagi, ya kamu salah, kayaknya udah nampak mukanya, ini anak yang salah aja sebelum dia ngomong, sebelum ngomong apa alasannya kamu salah aja gitu. Jadi itu dulu karena memang dia di kelas gitu kan Bu. Sekian aja dari saya. Terima kasih untuk Bu Nurlela, Bu Aulia, untuk Bu Juliana atas refleksinya. Silakan kembali ke rumah. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah terima kasih untuk berefleksi. Apakah Bapak ingin menyampaikan refleksi Pak? Silakan Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh narasumber Bu Yuli. Apa yang dirasakan selama mengikuti sesi ini? Alhamdulillah yang dirasakan sangat senang. Yang jelas kita belum tahu, menjadi tahu, belum mengerti, belum memahami. Jadi apa kekurangan kita selama ini dalam proses belajar mengajar, dalam bersekolah, kita sudah bisa memahami dan bisa berubah ke hal yang positif. Yang kedua, hal apa yang sangat menarik dipelajari? Ya, sangat menarik sekali yang tadi yang namanya keyakinan. Apa tadi Bu Yuli? Yang keyakinan ya? Keyakinan kelas ya. Ini perlu langsung dibuat oleh Bapak Ibu guru di kelas. Ini salah satu juga kita pandang sebagai aturan kelas. Tadi yang tadi pagi Pak sampaikan adalah kesepakatan. Hampir sama itu kesepakatan dengan keyakinan. Jadi kalau kita membuat karena sesuatu ada kesepakatan, ada keyakinan, pasti siswa itu mengikuti. Tetapi kalau tidak ya dia terlalu bebas sekali di dalam kelas. Jadi anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tujuan kita tercapai dengan adanya keyakinan kelas itu. Yang ketiga, hal apa yang masih ingin dipelajari? Banyak sekali ilmu yang kita pelajari. Seperti tadi Bu Yuli, anak-anak tak boleh kita marahi lagi, kita harus membaca situasi anak pandai kita bimbing, anak yang belum boleh kita arahkan, seperti itu. Jadi ini harus kita pelajari sebaik mungkin dalam proses belajar mengajar. Hal-hal apa yang ingin kita terapkan? Ya, kita terapkan disiplin kepada siswa, itu jujur, tadi termasuk yang dalam keyakinan kelas tadi itu yang harus kita terapkan dalam proses belajar mengajar. Itu aja Bu Yuli, mudah-mudahan nanti Senin bisa langsung action, bisa langsung berbuat, membuatkan keyakinan kelasnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah menyampaikan refleksinya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah Mbak Arci, dengan kegiatan refleksi, kegiatan kita sedang mendekati penghujung, yaitu burung irian si cendrawasih terkenal indah si Raja Ampat. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga diseminasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah silap, saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Pak Matman sebagai pembawa acara. Baik, kita berikan tepuk tangan dulu ya untuk Bu Yuli. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, demikianlah untuk kegiatan kita pada hari ini. Telah terlaksana. Dan dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Yuli ya rekan kita, ini tadi adalah disemenisasi tentang budaya positif. Tentu ini bisa diambil pelajarannya dan bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu, demikian untuk seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang tetap setia mendampingi sampai selesai. Terima kasih Bu Yuli Hartini sebagai narasumber. Semoga selalu sukses dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru yang telah mendukung. Sampai jumpa di lain waktu. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nilai tersebut akan menjadi nilai kelas kita, yaitu kelas apa ini? Bisa? Bisa. Apa gunanya keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Gunanya apa? Keyakinan kelas adalah banding
nilai kebaikan. Nilai kebaikan itu nilai bagaimana? Yang baik, yang kita lakukan untuk apa? Untuk di dalam kelas. Supaya apa? Supaya belajarnya enak, nyaman. Dan apa lagi? Supaya apa? Supaya kalian semua anak-anak ibu memiliki sikap yang baik, punya akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik itu biasanya dibenci apa disukai orang? Kita mau jadi seperti apa? Dibenci apa disukai? Oke. Oleh karena itu mari kamu dari sekarang coba memikirkan kira-kira nilai kebaikan apa yang mau kita lakukan di kelas ini, ya, supaya pembelajaran kita berjalan baik, kita bekerja sama, terus kita berteman dengan teman-temannya semua dalam keadaan baik. Tidak ada lagi yang ejek-ejekan, tidak ada lagi yang kelahi-kelahi, begitu kan? Oke. Nah, itulah keyakinan kelas dan dilaksanakan oleh siapa? Oleh kita semua. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, satu, ibu akan memberikan kesempatan kamu untuk berpikir kira-kira nilai kebaikan apa ya yang mau kamu lakukan dan teman-teman kamu semua lakukan untuk kebaikan kelas kita ini. Yang kedua, habis itu sudah memikirkan, ibu kasih waktu berapa menit ini memikirkan? 30 menit? Kalau paling lama enggak? 5 menit. Nanti kalian tulis di sini. Oke? Tulis di sini, setelah ditulis, nanti ibu kasih waktu 5 menit cukup? 5 menit, ibu kasih waktu kalian menuliskan, kemudian tempel di sini. Nanti papan ini akan dibagi dua. Di sini akan ibu tulis keyakinan kelasku, dan di sini keyakinan kelas kami. Kalau kami artinya apa? Semua. Pasti nanti saat membuat keyakinan kelas pasti ada nilai-nilai yang sama kan? Nah, nanti baru kita gabung-gabungkan. Oke? Bisa? Kalau gitu ibu bagikan kelas. Gimana lagi ya? Untuk membuat keyakinan kelas itu biasanya kalau kita yakin makna nilainya nilai yang positif atau negatif? Positif. Tapi nanti saat kamu menuliskan itu, berarti menuliskan dengan makna yang positif atau negatif? Positif. Contohnya yang negatif ada kata tidak boleh ribut. Nah, kalau tidak boleh ribut berarti negatif apa positif tuh? Nah, negatif karena ada tidaknya. Nah, oke. Yang sudah tulis, boleh tulis ke depan, tempel ke depan. Tempel, oke. Oke. Tepuk G. Go. Tepuk W. Tepuk Y. Yes. Tepuk G W. Go. Tepuk Y G. Yes. Go. Terima kasih ya. Oke, sudah membuat semua? Kalau gitu ibu minta bantuan, satu ketua kelas di depan, dua ke wakil ketua kelas, yang ketiga sekretaris. Nah, sekretaris, tahu kan? Oke, nah, nanti ini kan kesepakatan kelasnya banyak kan? Sudah tadi? Ini kan banyak kesepakatan kelasnya. Nah, mungkin yang banyak ini ada yang sama nilai keyakinan kelasnya. Tahu nggak? Misalnya dibuat sama si Aziza sama si Rovena ada yang sama. Nah, nanti kita kelompok-kelompok aja. Yang sama-sama kita kelompokkan jadi satu. Nah, ini gunanya atau fungsinya kawan-kawan depan ini untuk baca. Baca dulu. Dari Pak Tentu pagi dulu. Ambil 10.
Ya, ini langsung habis. Ya. Sawah Gavin ambil 10, Pada ambil 11, Sawah ambil 10, Gavin ambil 10. Nanti yang sama kita kelompokkan ya. Sawah ambil 10. Oke, sekarang Sawah sudah 10 Sawah? Gavin sudah 10? Sekarang Fahri dulu. Fahri bacakan itu punya siapa, ada berapa keyakinan masing-masing. Farah. Farah buat apa yang buat Farah? Saling membantu kawan tidak kesulitan. Oke, ada satu dalam saling membantu. Jadi kalimat Farah kita ambil dulu tadi ya, saling membantu. Terus Dan tidak berisik saat belajar. tidak berisik. Kalau tidak berisik berarti belajar itu bagaimana? Tertib, ya. Tidak berisik, sepakat? Kalau tidak berisik itu tertib. Berarti nomor 2 ada kata apa? Tertib. Ada lagi Mari? Taruh di situ dulu. Nanti kalau ada yang bisa di sini, ya. Nanti kalau ada yang sama masukkan ke dalam sini. Lanjut Mari, siapa lagi? Rafael, apa dibuatnya? Menjaga kebersihan kelas. Oh, ketiga. Menjaga kebersihan kelas. Sekarang Gavin. Dari Dina. Apa yang disampaikan Dina? Belajar bersama. Maksudnya belajar bersama bagaimana Dina? Hah? Oh, belajarnya berkelompok. Berarti yang ketiga, tempat ya. Belajar berkelompok. Ada lagi nggak dari Dina? Semangat dan aktif dalam belajar dan kelas bersih. Kelas bersih ada ya? Dina yang kamu buat, semua masing-masing buat kan? Sudah dikelompokkan sama Alfari, sama Delvin dan Sawah. Terus ternyata ada yang sama dan kita kelompokkan ke sini kan? Ya Bu. Jadi dari semua murid dan ini yang dari semua murid kita kelompokkan bersama-sama sehingga menghasilkan berapa keyakinan nih? 11. Keyakinan pertama adalah saling membantu. Semua kelas 6A akan saling membantu. Setuju? Setuju. Kebaikannya saling membantu? Ya. Yang kedua, tertib sama di kelas. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Tertib sama di kelas. Hah? Setuju. Ya kasih ke tangan. Nanti bising pula. Ya. Nah, yang tidak setuju berarti nanti kalau kita sudah sepakati semua, kita harus apakan? Harus laksanakan. Laksanakannya kapan? Hari ini aja. Sampai kapan kita laksanakan? Sampai lulus. Bisa? Nanti sudah lulus, kamu sudah stop gitu aja? Terus gimana? Lanjut sampai SMP, SMA, sampai nanti sudah dewasa. Ya. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Bisa sama-sama saling menjaga? Kita yakin bisa menjaga kebersihan kelas? Yakin. Belajar berkelompok. Yakin bisa belajar berkelompok? Yakin. Semangat dan aktif dalam belajar. Yakin kita semangat selalu? Semangat? Radit? Semangat Bu. Semangat Radit? Saling menghargai? Yakin? Langsung kompak. Yakin saling menghargai? Yakin. Saling menghormati? Yakin? Yakin. Tanggung jawab? Yakin. Saling peduli? Yakin. Bisa berteman dengan siapa saja? Yakin. Menjaga nama baik kata Dina? Menjaga nama baik kelas, yakin bisa bertanggung jawab? Bisa.
gitu kesepakatan hari ini sama-sama kita mulai hari ini dan dinyatakan kita ketok 3 kali. Berlaku. Besok ibu akan bikinkan kertasnya cantik. Ya. Nanti semua siswa tanda tangan. Oke, semua kita tanda tangan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak. Keyakinan kelas. Sudah sepakat semua? Sudah. Kalau gitu kita kasih tepuk tangan untuk kita. Ibu sudah menerima umpan baik dari kalian semua tentang pembuatan keyakinan. Oke, tadi ibu tanya buat menurutku bagaimana keyakinan kelas ini bisa berjalan dengan baik? Hah? Bagaimana? Nah kalian yang bilang kalau lupa bagaimana? Bagaimana kalau kita lupa? Setiap kita saling mengingatkan. Kalau kita saling mengingatkan, apakah harus dimarahi? Tidak. Tapi kita harus berterima kasih. Oke, ibu yakin prasangka dengan anak-anak semua, ya. Sama-sama kita yakini keyakinan yang sudah kita buat, sama-sama kita laksanakan. Oke, apakah hari ini bertanya sampai di sini? Bagaimana perasaan kamu membuat keyakinan kelas? Senang. Kenapa senang? Bahagia, Bu. Kenapa kita senang? Bahagia. Supaya apa? Supaya disiplin, kata Devi. Oh, kata Devi supaya disiplin. Baik, kalau gitu terima kasih sudah bersama-sama kita membuat keyakinan kelas. Sama-sama juga kita melaksanakan dan sama-sama kita saling mengingatkan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.